kejadian itu tambah hujan deras, yang teriak-teriak tadi itu semakin banyak. Ada salah satu temanku kelas 10 ya peserta itu di tenda itu dijaga orang banyak karena teriak nangis. Teriak itu ketika dia membuka matanya dia itu mesti nangis ketakutan. Dia bisanya menutup mata, kalau menutup mata dadanya sesek, dia nggak bisa nafas. Ternyata waktu dia membuka matanya di depannya itu ada bayi yang udah dipocong. Itu ceritanya kan habis setelah saya cuma mimpi. Jadi waktu di situ kan nggak tahu banyak orang menjerit entah kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di channel Jagat Misteri, channel yang menguak dan membahas misteri-misteri yang ada di dunia ini. Sebelum ke pembahasan berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sekarang saya ditemani dengan Kang Bas. Bagaimana Kang kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik. Sampean? Alhamdulillah juga baik. Oke, langsung saja Kang Bas ya. Saya ingin mendengarkan cerita Kang Bas, pengalaman mistis atau pengalaman Kang Bas zaman dahulu atau tempo dulu yang Kang Bas sampai saat ini belum bisa melupakannya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Kejadian ini terjadi ketika waktu saya masuk SMA, awal perkuliahan awal saya ke SMA. Jadi ketika awal SMA biasanya kan waktu Mas Mujib SMA kan pernah ada penerimaan tamu ambalan di pramuka, dan itu mesti wajib kan di setiap sekolah ada. Jadi acara penerimaan tamu ambalan itu biasanya dilakukan di luar sekolah, dan itu biasanya buat kegiatan kemah. Pada kegiatan kemah itu, kegiatan dilakukan di daerah Kopeng, jadi di kaki Merbabu, di kaki Gunung Merbabu itu ada perkemahan. Di perkemahan situ ya namanya saya ingat, tapi kita tutup saja. Sebenarnya tempatnya udah aman, tapi karena saya kan dulu SMA kan coba belum sampai sana itu sangat baru bagi saya. Kita berangkat bareng-bareng dari angkatan kelas 10 itu hampir semua ada kisaran 130-an anak dari semua kelas bersama panitia itu juga panitia Bantara, panitia pramuka itu. Di hari pertama setelah kita sampai itu kegiatan seperti biasanya, kita persiapan membuat tenda, kegiatan dan lain sebagainya. Malam pertama kita lalui dengan bersukacita, senang, namanya kemah kan pernah kan, belum sampai api unggun itu, tapi kan kita masak-masak, kita saling bercanda antar tenda kan gitu. Ada teman saya itu namanya apa, menebar garam, entah buat apa kan juga nggak tahu. Emang orangnya sok mudeng gitu, padahal coba ya enggak sih sebenarnya gitu, yang anggapnya hal biasa. Karena itu tidur, kita dibangunkan jam 2 malam itu. Jam 2 malam kita dibangunkan buat acara jerit malam. Acara jerit malam itu biasanya kan dilakukan untuk kita mengingat entah dosa kita, mengingat ya, seperti itu kan pernah kan juga kesalahan kita. Kesalahan itu biasanya kan seperti itu.
Jadi tempat namanya ya, saya ingat tempat di sana itu tempatnya agak miring, sekisaran segini. Ini tanahnya kan agak gini, jadi tenda-tenda itu di sini, tenda-tenda, dan areanya itu kotak ini, dan itu pinus-pinus, jurang gitu ya. jurang, tempatnya bagus banget, banyak pinusnya. Dan di tempat atas itu ada posko. Waktu jerit malam entah itu itulah apa namanya, cahayanya cuma lilin, jadi kita ngikuti lilin itu satu-satu, sekelompok itu jalan dulu. Di hampir jam 3 hiking itu berhenti untuk jerit malam, dan jerit malam itu dilakukan di paling pojok di daerah apa namanya tempatnya itu, tempat perkemahan pojok di bagian hutan, dan hutannya memang hutan pinus itu, dan ya ada jalan tapi yang kita untuk malam itu tiba-tiba ada yang kesurupan biasa lah, nggak biasa kan, ada yang kesurupan itu, ada yang udah ada pawangnya juga, di situ juga ada pawangnya, terus ditarik ke diajak ke posko, kita berlanjut selesai. Pagi kita senam seperti biasalah kegiatan di perkemahan. Terus di siang hari waktu kegiatan itu kisaran habis zuhur, jadi mbak-mbak Bantara tadi ada salah satu anak yang tahu apa, yang paham dunia gaib, istilahnya indigo, namanya indra keenam indigo gitu. Waktu kegiatan lagi kumpul, tiba-tiba Kak Bantara atau mbak-mbak Bantara tadi jalan menjauhi perkemahan. Dikiranya kan nggak apa-apa karena dia Bantara gitu kan, mempunyai kebebasan tersendiri karena bukan peserta. Tapi lama kelamaan itu jalannya itu nggak menapa, dia terbang, dan seketika bus hilang itu masuk ke dalam hutan. Itu siangnya, jadi langsung pada nyari kan, aneh banyak di mana. Itu nggak agak lama. Jadi ada salah satu orang melihat Kak Bantara itu menjauhi perkemahan tadinya. Terus nggak apa-apa, yang nggak apa-apa, emang dia agak gitu. Terus ditarik ke posko, kita lanjut acara. Habis acara kita masak-masak tadi ya, istirahat jam 2, hampir jam 3an kita masak-masak. Saya senang gitu masak-masak, mampir sana mampir sini kita masak untuk agar keadaan perut kenyang. Maaf Pak, minum dulu. iya, relax santai aja Ya, jadi nah ketika masak ya, itu masakan kan biasanya kita godain cewek ya, biasa kan, atau godain cewek itu kita masak, habis masak makan. Kalau yang males juga beli di warung, cuma ada 3 warung sebenarnya. Warung itu juga untuk adanya juga kalau ada perkemahan, kalau nggak ada ya warungnya nggak ada gitu. Tiba-tiba seketika itu dari kakak Bantara itu menjerit, teriak kencang, cewek teriak ketakutan, ya satu orang pada kaget, kenapa kesurupan. Jadi kesurupan itu jadi hal biasa pertama, karena 1-2 orang kan nganggapnya biasa. Seketika itu waktu menjelang hampir sore itu hampir yang menjerit itu perempuan semua, perempuan itu, cewek-ceweknya itu pada teriak kesurupan, 1, 2, 3, yang juga ada nundung. Habis teriak itu orang-orang pada panik, teriak hampir separuh dari peserta itu pada teriak, yang mayoritas hampir 90% itu perempuan itu pada teriak semua. Seketika teriak, kabut putih datang. Di dataran tinggi kan biasa kabut ya, tapi itu kabut langsung hitam. Ini
inisiatif kelompok yang punya tenda aku itu langsung ribet, ini udah nggak beres karena itu kejadian nggak selang 1 jam, nggak selang itu hitungan menit, langsung pada teriak, pada masuk ke itu. Belum kita di dalam itu gimana nih, ya wis kita beres dulu barangnya langsung dimasukin tas. Kan aku kan suka makan itu, belum kenyang aku langsung makan. Kejadian itu tambah hujan deras, yang teriak-teriak tadi itu semakin banyak. Ada salah satu temanku kelas 10 ya peserta itu di tenda itu dijaga orang banyak karena teriak nangis. Teriak itu ketika dia membuka matanya dia itu mesti nangis ketakutan. Dia bisanya menutup mata, kalau menutup mata dadanya sesek, dia nggak bisa nafas. Ternyata waktu dia membuka matanya di depannya itu ada bayi yang udah dipocong. Itu ceritanya kan habis selesai Merinding saya. saya cuma mimpi. Jadi waktu di situ kan nggak tahu, banyak orang menjerit entah kenapa. Udah kolab, udah nggak seperti perkemahan. Wah rasanya udah istilah mencekam, sangat mencekam. Sore kabut ditambah gerimis, hujan itu banyak yang teriak terus. Sampai di tempat warungnya itu, pertama itu juga makan, orangnya itu kedinginan gini, duduk di bekas kursinya, duduknya gini, duduk katanya seloncor gini, yang begini, tiba-tiba dingin itu langsung matanya gini. Ini berarti ini udah kesurupan. Langsung diambil dimasuk posko. Pertama masuk hujan tuh aku ngambil tas barang-barang punya pribadi itu tak amanin sendiri, saya amankan sendiri, tak gendong sendiri. Udah nggak peduli itu mau kemana, yang penting kita nunggu kepastian dari pembina untuk katanya udah mau datang. Tapi lama itu truk karena kan banyak naiknya kan mesti truk biar bisa mobil. Nunggu truk itu jam 7 malam baru sampai. Jadi antara jam 4 sampai jam 7 keadaan itu kayak pernah nonton film horor. Sama seperti kayak nonton film, kabut, hujan terus, banyak yang menjerit, pada basah semua. Sampai orang yang belum kesurupan, katakan belum karena itu ada persentase kesurupan, itu ada waktu buat dia kesurupan, itu nggak kekontrol sama pembina. Antara udah nggak bisa ngontrol, pembina nggak bisa ngontrol, pembina bisanya telepon ke kepala sekolah buat suruh nyariin truknya ya tadi. Sebelum itu ada sampai satu kelas itu mau telepon orang tuanya buat dijemput, tapi ya ada yang nanti aja nunggu sekolah, tapi nggak, dia saking takutnya nggak mau beneran. Jadi dari jam 4 sampai truk datang, saya itu nggak pernah berhenti baca Al-Fatihah sampai sininya kering banget. Seketika itu kok udah pada tenang gitu kan, aku kan udah pada tenang, hujan udah pada hampir waktu itu hampir maghrib. Nah waktunya kan pas banget itu. Terus gitu saya kan mau nyamperin melihat kondisi yang gitu. Jadi antara tempatnya kayak gini, si poskonya sini, tapi dari posko ke warung itu kan sekitaran 50 meter. Itu air udah menggenang sekitar 1 jengkal lah, kurang lebih 1 jengkal itu. Jadi pinjem payung, aku juga tak berani sebenarnya juga berani lihat di posko itu orang-orang itu pada berjejer, pada kesurupan semua. Dan itu pawangnya itu udah kewalahan. Ketika aku lihat yang kesurupan sama Mbak Bantah itu langsung ditunjuk merah karena aku kok pakai payung merah itu. Aku ngomong gigi loh,
wah salah dimarahi aku. Bahasa nih Jawa itu lungo gitu. Aku disuruh pergi, payungnya tak lempar, payung itu bener sampai tak ambil lagi tak bawa. Ketika aku menggigil itu ada satu barang ketinggalan di tenda, tikarnya itu ketinggalan di tenda. Nggak ada yang berani, aku ngajak temanku ngambil, jadi ditempatkan lah di jelas yang paling atas kan sih. Melihat sana tuh wah, rasanya itu udah kayak apa, pemakaman ya, aku melihatnya kayak pemakaman bulan, kayak pemakaman tempatnya sepi. Waktu masuk tenda itu adalah tikernya emang udah dilipet tinggal angin langsung lari. Tiker ini tuh dipegang tuh gini terus, yang pegang kan pertama tapi sambil baca Al-Fatihah tadi, baca itu sampai gini, lihat nanti kalau ada yang kesurupan. Saya pegang sampai wah pokoknya itu, jadi biasanya kan cepet ya, ada hampir masih sampai jam 7 itu kan cepet, rasanya itu wah banget itu. Sampai tukang apa warungnya, mas warungnya itu ternyata baru ngomong, mas tadi malam itu ternyata dengan melanggar aturan. Pripun tuh bu, emang kenapa bu gitu? Kemah nak kene iki apa maksudnya, membuat acara di sini tuh nggak apa-apa, yang penting nggak melewati batas. Ternyata waktu jerit malam itu sudah melewati batas dari yang buat perkemahan. Jadi di paling pojok itu sudah bukan area tempat perkemahan. Dan ternyata salahnya lagi Bantara atau kakak-kakak pembina itu awal sampai di situ itu mereka nggak uluk salam. Dalam bahasa Jawa itu untuk mau ke tempat baru biasanya kan uluk salam. Yang kita kesalahannya nggak uluk salam, kita nggak ada berdoa buat assalamualaikum buat yang punya tempat di situ. Nah, setelah tahu itu, ibunya cerita ternyata sekolahan sebelumnya itu yang di situ juga malah ada hal seperti itu. Di awal kita nggak dikasih mengalami hal seperti itu tadi, tapi nggak sampai sekarang seperti ini, tapi juga banyak gitu. Terus sampai truknya udah datang malam itu, truk datang sudah nggak pikir ya pikir dua kali, langsung naik banyak pada naik. Sudah pikir sampai yang kesurupan itu dibawa naik, jadi di dalam truk ini tuh masih tak pegang sama temenku, namanya sekarang udah almarhum, ya semoga husnul khotimah, namanya Wagiman, udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Orang tak suruh megang tikernya, sampai jin-jinnya itu nempelnya udah nggak ke manusia. Jadi barang-barang tiker yang tak pegang Wagiman itu sebenarnya tadi nggak apa-apa. Setelah pegang tiker itu di pojokan itu orangnya diam, matanya itu ngotot ya, kosong. Gue ini ngopo gitu, kamu tuh apa? Makin itu nengoknya kan ke sini tuh, gini tuh, aku langsung minggir kan, desong-desong kan banyak, langsung aku menjauh. Dan sampai sekolah dia ternyata ikut juga, tapi sebelum sampai situ kan dari untuk ke sekolah itu kan jauh, udah jalannya berbelok-belok. Di sekolah di truknya itu ada perempuan yang temenku juga, namanya Emma itu juga dari sana kesurupan. Sepanjang jalan itu cuma bilangnya pulang gitu terus. Pengen balik pulangnya itu maksudnya dia mau dikembalikan ke retopnya sana. Sampai sekolahan udah aku nggak tahu mereka yang kesurupan ditaruh mana, itu orang-orangnya pada kemana itu nggak pada tahu.
aku berpikiran pulang adalah ada temen yang mondok. Aku pulang ke pondok, maksudnya dalam pikirku kalaupun ada ikut gym biar nanti di pondok, ke pondok dulu. Aku tidur di pondok, pagi itu kan udah ke pulang ke rumah. Terus ditanya, lah kok Yanis balik sama orang tua sama mama aku? Ya ada kejadian yang gak menyenangkan, seperti ada kejadian yang gak mengenakan gitu. Sumpah, ternyata kejadian itu gak sampai segitu. Kejadian itu gak sampai saat itu toh. Setelah dari sekolah kan tetap masuk, itu Seninnya itu masuk, jadi Sabtu pulang, Minggu Seninnya itu masuk. 1 bulan sekolah, hampir 1 bulan sekolah itu nggak pernah sampai selesai sekolah. Terus di jam 9 dipulangkan. Waktu belajar ini, waktu ada pembelajaran di sekolah, tiba-tiba dari kakak kelas yang tadi jadi bantara itu menjerit, teriak-teriak, sekolahan sekali ada yang teriak. Kejadian kayak begitu ya, semua yang pernah sumpah. Pawangnya yang di sana sampai turun ke sekolah itu juga udah gak kuat, udah pas ya mau bantu tapi untuk sembuhnya dia nggak bisa menjamin. Ternyata waktu kita di acara setan sana tadi, waktu perkemahan, jin-jin atau alam lain yang berada di sana itu juga lagi ada acara namanya kirap budaya atau karnaval. Jadi makhluk itu juga melakukan kegiatan. Jadi kegiatan adalah tidak elok salam, terus kejadian itu saling pertemuan. 1 bulan sekolah itu, namanya sekolah itu sangat tercoreng. Jadi banyak orang kesurupan itu, udah beberapa kiai itu sampai kesal, sampai orang yang sekelasku itu dibuat mainan orang yang kesurupan itu, saking jengkelnya. Oh ini ngopo ya? Jadi ada cerita temanku yang kesurupan itu di rumah itu sampai SMS, dulu kan SMS sama teman yang kesurupan itu, sama-sama orang kesurupan tuh SMS kan, ayo nonton sama jinnya itu namanya Hini, aku masak Mbak Hini. Jadi dia itu diajak untuk bunuh diri. Berarti jin antar jin saling berkomunikasi? Enggak, sama orang biasa tapi tanpa sadar itu? Tanpa sadar. Jadi diajak untuk bunuh diri. Jadi ada namanya Mbak Hini itu. Jadi sebenarnya ada 1 orang, dari yang 1 orang itu enggak cuma kemasukan 1, sampai 10 sampai 15 jin itu di dalam. Itu lama, sampai 1 bulan itu dari beberapa kiai itu udah saling membantu untuk bertahan. Sampai kejadian lagi ternyata itu udah selangan beberapa bulan. Terus mas-masnya Bantara senior dulu pernah jadi Bantara, biasanya ada yang situ dan juga paham itu kenapa di SMA kok enggak sembuh-sembuh. Ternyata ada salah satu anak sampai saat ini, dan ini rahasia, anaknya itu nggak tahu, temanku tuh nggak tahu, nggak dikasih tahu, dia disukai jin sampai nanti dia mau ikut sampai sekarang mungkin maksudnya ikut dia dulu mau ke dia karena dia suka. Kejadian itu tuh jadi sekolah itu belajar nggak lama mesti menjerit, langsung seketika menjerit. Satu sekolah menjerit, banyak tuh langsung kita pulang. Alhamdulillahnya itu saya sendiri tuh nggak kenal ada dari kesekian itu kebanyakan yang cewek itu yang pada kenal.
terus sampai akhir gini, akhir itu hampir penyembuhan itu 2 bulan baru tahu, dikasih tahu juga ya yang tadi ada salah satu anak yang itu disukai sampai nanti, tapi nggak tahu nanti ketika dia punya suami, entah itu yang diambil suaminya atau istrinya, kita nggak tahu ya. Itu sampai diusahakan orang tuanya menyalahkan dari pihak sekolah, tapi ternyata enggak, orang tua sama sekolah saling cari obat buat anak itu. Emang lemah banget gitu. Dan yang lagimannya tadi yang sangat almarhum itu jadi orangnya rentan, jadi orang yang waktu kena itu sampai kesini orangnya itu gampang mudah terkena hal yang seperti itu, mudah ketemelan. Habis dari situ SMA tidak pernah lagi untuk tamu amalan atau kemah di tempat lagi di daerah sampai sekarang. Ya kan sering dilaksanakan di beberapa acara, ketika lewat ini jadi ini jalan tol aku pengen ini masuk di situ teman, langsung saya tuh merinding semua. Jadi ada ikatan orang-orang yang pernah kesana itu mempunyai jiwanya itu kayak dekat sama-sama. Ya semoga pun sekarang udah saling, maksudnya yang orang alamnya baru sana udah mau menerima seperti itu. Sampai saat ini ya belum ada kabar lagi, tapi alhamdulillah nggak ada kabar yang membuat kesurupan dan apa-apa, karena ini kisaran udah berapa tahun, 10 tahun gitu. Sangat menarik kan. Saya jadi merinding ketika ini mendengarkan cerita kan. Saya juga merinding gini, apa ya, itu apa namanya, pengalaman yang saya sendiri sampai saat ini ketika ingat itu udah merasa kayak diingatkan langsung seketika itu merinding. Ya semoga adik-adik kelas atau apapun dan temannya sana juga lebih nanti bisa tergantikan. Jadi buat kita untuk mau ke tempat baru lebih disarankan untuk pertama uluk salam, yang kedua tetap kita mendoakan orang yang pernah entah meninggal di situ ataupun sesepuh yang di situ, itu sangat penting berkaca dari kejadian itu. Dan itu kalaupun difilmkan ya mungkin ya melebihi film-film mistis yang sangat, ketika ya kabut datang itu, ada kabut, hujan, rintik, langsung suara menjerit itu, rasanya kita tuh cuma bisa diam gitu. Gimana ya, itu pengalaman yang paling tidak bisa saya lupakan tentang hal mistis. Saya merinding kan mendengarkannya. Oke Kang, terima kasih atas waktunya, atas pengalaman Anda yang bisa saya dengarkan, dan saya sangat merinding ikut merasakan kisah yang Anda. Ya pesan saya yaitu tetap enggak ungguh, karena tanah Jawa itu tanah yang banyak penuh misteri, tanah yang dimana kita di tempat itu pasti ada kisahnya, pasti ada yang bersemayam di situ. Seenggaknya kita uluk salam, mereka udah mau menerima kita seperti itu. Oke Kang, terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman, sampai di sini cerita mistis dari Ageng Bastian yang bisa kita dengar. Jangan lupa lanjutkan terus dan lihat terus channel ini
ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video lain dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.